Pul! Oh! Ya! Shalom, dalam video kali ini kami kelompok akan memaparkan tugas kami, yaitu interaksi agama suku dengan agama lain. Baiklah, kita masuk dalam latar belakang. Latar belakang makalah tentang hubungan agama suku dan agama lainnya didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara etis, budaya, dan agama. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks di mana suku dan agama menjadi entitas penting yang mempengaruhi interaksi sosial dan politik masyarakat. Agama dan suku tidak hanya menjadi aspek budaya, tetapi juga berperan dalam pembentukan solidaritas, persatuan, serta kadang menjadi faktor dalam penentuan pilihan politik dan kepemimpinan daerah. Kita masuk dalam definisi agama suku. Jika dibedakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama suku memiliki perbedaan pengertian. Menurut KBBI, agama memiliki arti yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Sedangkan suku yaitu golongan orang-orang yang keturunan, kaum, bangsa. Suku juga merupakan bagian biasanya tinggal di daerah tertentu dan memiliki adat istiadat serta bahasa sendiri. Jika disatukan, agama suku menurut KBBI menjadi satu pengertian yang utuh yaitu agama suku. Dapat diartikan sebagai kepercayaan atau sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut oleh suatu golongan orang yang seturunan atau suku yang biasanya tinggal di daerah tertentu serta memiliki adat istiadat dan bahasa sendiri. Agama ini umumnya menyatu erat dengan budaya dan tradisi suku tersebut. Kita masuk ke dalam pengertian 6 agama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam adalah agama monoteistik yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dari spiritual, sosial, ekonomi, hingga politik. Menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang mencerminkan keseluruhan segi kehidupan manusia. Dan menurut Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa agama Islam adalah agama perdamaian yang mengajarkan keesaan Tuhan dan persaudaraan umat manusia. Agama Islam di Indonesia berkembang melalui proses akulturasi dengan budaya lokal, menciptakan bentuk Islam yang khas seperti Islam Nusantara. Kita masuk ke dalam agama Kristen. Agama Kristen adalah agama monoteistik yang berlandaskan pada keyakinan ajaran kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan putra Allah. Inti ajarannya adalah keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus dan kasih sebagai prinsip hidup. Kristen terdiri dari 3 cabang besar, Katolik, Protestan, dan Ortodoks, yang masing-masing memiliki beragam dominasi. Alkitab menjadi kitab suci umat Kristen dan gereja menjadi pusat kehidupan beribadah dan sosial umatnya. Kita masuk ke agama Katolik. Gereja Katolik bersikap terbuka dan mendorong dialog antar agama, termasuk dengan memeluk kepercayaan lokal. Meskipun tetap menjaga kemurnian ajarannya, Gereja Katolik menghargai budaya lokal sebagai jalan evangelisasi, pendekatan inkulturatif menjadi budaya suku sebagai sarana untuk memperkenalkan iman Katolik tanpa menghapus jati diri lokal. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian agama Hindu. Agama Hindu berakar dari peradaban India kuno dan mengajarkan 3 aspek utama. Yang pertama, tatwa, yaitu filsafat atau kepercayaan. Yang kedua, susila, yaitu etika. Dan yang ketiga, acara, yaitu ritual. Umat Hindu Indonesia menganut 5 keyakinan yang disebut Pancasrada, yakni yang pertama, percaya kepada Tuhan, yaitu Brahman. Yang kedua, Atman, yaitu roh.
Dan yang ketiga karma pahala, yaitu hukum sebab akibat. Dan keempat punarbahwa, yaitu reinkarnasi. Dan yang kelima moksa, yaitu pembebasan dari siklus hidup. Agama Hindu di Indonesia sangat erat dengan budaya lokal, seperti terlihat dalam kehidupan religius masyarakat di Bali. Selanjutnya, pengertian agama Buddha. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama yang mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Ajarannya berfokus pada 4 kebenaran mulia dan jalan tengah atau 8 jalan utama sebagai jalan keluar dari penderitaan. Agama Buddha tidak menekankan Tuhan sebagai pencipta, namun lebih kepada pembinaan moral, meditasi, dan kebijaksanaan. Di Indonesia, pengaruh Buddha terlihat dalam sejarah seperti Candi Borobudur yang mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan ajaran Buddha. Selanjutnya kita masuk dalam agama Konghucu. Konghucu berasal dari ajaran Nabi Kongzi atau Konfusius di Tiongkok. Agama ini mengajarkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia melalui nilai-nilai moral seperti kesopanan, kejujuran, dan kebajikan. Praktik Konghucu sangat erat dengan budaya suku Tionghoa, seperti penghormatan kepada leluhur dan perayaan tradisional. Kitab sucinya meliputi Wujing atau 5 kitab dan Xingxu, yaitu 4 kitab pokok. Konghucu berperan penting dalam membentuk etika sosial dan spiritual komunitas Tionghoa. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu hubungan interaksi agama suku dengan agama lainnya. Yang pertama, agama suku dan Islam. Interaksi agama suku dan Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang melibatkan akulturasi dan penyesuaian nilai. Islam di Nusantara berkembang tidak dengan cara memaksa ajaran, tetapi meresap perlahan ke dalam budaya lokal. Adat istiadat suku diakomodasi dalam penyebaran Islam, menciptakan bentuk keberagaman yang khas seperti Islam Ambangan di Jawa atau Islam Wetutelu di Lombok. Prinsip toleransi dalam ajaran Islam dan Piagam Madinah yang dicontohkan Nabi Muhammad menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat multikultural di Indonesia. Selanjutnya yaitu agama suku dan Kristen. Masuknya Kristen ke komunitas suku membawa dinamika baru. Misionaris berusaha agar nilai-nilai Kristen bisa diterima tanpa menghilangkan seluruh budaya lokal. Fenomena sinkretisme kerap terjadi di mana ajaran Kristen bercampur dengan kepercayaan lokal. Hal ini dapat memperkuat atau justru memicu konflik sosial dan identitas, tergantung pada konteks budaya dan penerima masyarakat. Di beberapa daerah seperti Kalimantan, Kristen menjadi identitas kuat bagi suku Dayak. Selanjutnya agama suku dan Katolik. Gereja Katolik bersikap terbuka dan mendorong dialog antar agama, termasuk dengan pemeluk kepercayaan lokal. Meskipun tetap menjaga kemurnian ajarannya, Gereja Katolik menghargai budaya lokal sebagai jalan evangelisasi. Pendekatan akulturatif menjadikan budaya suku sebagai sarana untuk memperkenalkan iman Katolik tanpa menghapus jati diri lokal. Hubungan antara agama suku dan agama Hindu. Agama Hindu memiliki hubungan yang erat dengan agama suku karena agama ini bersifat inklusif dan mampu menyesuaikan diri dengan tradisi dan budaya lokal. Agama Hindu juga menunjukkan adanya interaksi sosial dan keakrabatan yang erat meskipun berbeda agama, yang dipengaruhi oleh faktor historis dan budaya. Hubungan antara agama suku dengan agama Buddha. Hubungan antara agama suku dan agama Buddha di Indonesia menunjukkan adanya proses akulturasi dan toleransi yang tinggi.
Agama Buddha di Indonesia tidak hanya berdiri sebagai ajaran yang terpisah, tetapi juga berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya lokal dan tradisi suku setempat. Hubungan agama suku dengan agama Konghucu. Kepercayaan leluhur dan penghormatan terhadap nenek moyang menjadi bagian penting dalam praktik keagamaan Konghucu yang juga mengakomodasi unsur budaya suku Tionghoa seperti perayaan dan ritual di kelenteng. Agama Konghucu merupakan agama yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pengikat budaya moral dalam suku Tionghoa, serta berperan dalam hubungan sosial dan kerukunan antara suku dan agama lainnya. Dampak positif dan negatif dari interaksi agama suku dan agama lain. Dampak positif yang pertama, pengaruh toleransi dan kerukunan sosial. Interaksi antar agama dapat memperkuat sikap saling menghargai dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua, akulturasi budaya yang memperkaya tradisi lokal, perpaduan antara ajaran agama suku dan agama lain yang dapat menghasilkan tradisi yang baru, memperkaya budaya lokal. Yang ketiga, peningkatan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Interaksi antar agama dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir, dampak negatif. Yang pertama, konflik dan ketegangan antara kelompok perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat memicu konflik. Yang kedua, diskriminasi dan intoleransi kelompok minoritas. Seringkali menghadapi diskriminasi dan intoleransi dari kelompok mayoritas. Yang ketiga, sinkretisme yang membingungkan. Perpaduan antara ajaran agama suku dan agama lain dapat menghasilkan sinkretisme, yaitu percampuran elemen-elemen dari berbagai agama yang bisa membingungkan umat dalam memahami ajaran asli. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Interaksi antar agama juga dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi jika kelompok tertentu dapat akses lebih besar terhadap sumber daya atau kesempatan dibandingkan kelompok lainnya. Baik, dari materi ini, kami kelompok 5 menyimpulkan bahwa Indonesia dengan keberagaman suku dan agama memiliki dinamika sosial yang kompleks. Interaksi antara agama suku dan agama lain menghasilkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, interaksi ini dapat memperkuat toleransi, kerukunan, dan memperkaya budaya lokal. Contohnya di Singkahwang, warga Tionghoa dan pribumi hidup berdampingan dengan damai, dan di Jawa, tradisi Jawa telah diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, interaksi ini juga berpotensi menimbulkan konflik, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Contohnya, konflik di Poso dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai, penting untuk terus mendorong dialog antar agama, membangun pemahaman dan toleransi, serta memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua kelompok masyarakat. Penting untuk memahami bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya dan memperkuat bangsa Indonesia.